Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Darussalam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Masuk surga sekarang mau boleh bu? Jangan dulu ya. Mau pada ya? Mau. Sehat Bapak Ibu semuanya? Oke, wajahnya dong kayak orang sehat bahagia ya. Jangan bilang sehat, sehat ya. Sambil cemberut ya. Harus sumringah. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Pertama kita ketemu di mana? Di Al-Hijaz pas panasan ya. Alhamdulillah. Kemudian kita bikin grup WA. Di grup WA kita sudah sering komunikasi dan alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Alhamdulillah. Dan selama 15 hari ke depan kita akan selalu bersama. Mudah-mudahan hati kita selalu bersama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kompak selalu, sehat semuanya. Ibadah umroh diberikan kelancaran, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahmatullah, saya Luqmanul Hakim yang insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu semua mulai dari tanah air menuju tanah suci dan sampai kembali lagi ke tanah air insya Allah ya. Jadi saya izin menjelaskan sedikit ya jamaah sekalian. Barangkali nanti ada yang bertanya-tanya gitu ya. Karena kalau di daftar itu namanya bukan Luqmanul Hakim, betul nggak? Ada yang pernah lihat ada? Ya. Ya, jadi Luqmanul Hakim itu ya nama saya yang diberikan oleh bapak saya waktu itu ya. Cuma namanya itu ada Martinnya gitu ya. Kenapa? Karena saya lahir bulan Maret katanya. Pas saya tanyakan kenapa saya dikasih nama Martin, karena lahir bulan Maret ya. Maklum ya namanya orang tua pada waktu itu kalau ngasih nama kadang-kadang sesuai bulan. Kalau anaknya lahir bulan Juni dikasih nama Juni ya. Kalau lahir bulan Januari dikasih nama Januari ya. Saya dikasih bulan Maret dikasih nama Martin gitu ya. Subhanallah. Selama sekolah Pak, saya suka ditanya begini, ini siapanya Martin Luther katanya. Subhanallah. Sepanjang sekolah saya ditanya seperti itu ya. Maka ketika saya masuk pesantren, saya memperkenalkan ke guru saya tidak pakai Martin lagi. Sejak saat itu Luqmanul Hakim sampai saat ini setiap memperkenalkan pakainya Luqman. Karena saya punya keyakinan nama adalah doa. Meski ada sebagian orang yang berkata apalah arti sebuah nama, sehingga ngasih nama anaknya asal-asalan karena dia punya prinsip apalah arti sebuah nama. Tapi di sono jauh Pak, jauh bukan di sini bukan. Karena kadang melihat ada sampah dikasih nama anaknya Runta. Apa Runta? Sampah. Ya. Ada juga yang ngasih nama anaknya itu apa? Misalkan ya dari Quran katanya namanya. Ya. Pak Ustadz, nama anak saya dari Quran, siapa namanya? Al-Kafirun. Ya. Luqman kan ada di Quran ya? Ada Quran. Ya benar-benar jadi doa tafaul ke Luqman yang ada di Quran. Luqman yang di Quran itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tetapi namanya kok diabadikan dalam Quran. Ternyata beliau orang istimewa. Mudah-mudahan orang tua kasih nama Luqman itu tabaruk ke Luqman yang ada di Quran. Jadi ini sekilas barangkali nanti Bapak Ibu bertanya, Bapak ini Martin Luqman, katanya Luqmanul Hakim, gitu ya. Jadi Luqmanul Hakim ini nama saya saat ini. Tapi kalau untuk urusan seperti dokumen segala macam mau nggak mau saya pakai nama itu, seperti itu ya. Jadi panggil saya cukup. Siapa tadi? Ya boleh Pak Luqman boleh ya, Mas Luqman juga boleh. Saya asli Karawang, jamaah sekalian. Ada orang Karawang saya? Nggak ada ya. Cuma saat ini tinggal di Bogor. Ada orang Bogor ada? Ada. Tapi Bogornya di ujung, jamaah sekalian. Di mana? Di Gunung Sindur. Ada yang tahu Gunung Sindur? Tapi sayangnya gak ada gunung Pak. Ya, gak ada gunung. Pas saya teliti Gunung Sindur, kenapa gak ada gunung? Oh pantesan, gak pakai spasi. Gunung Sindur. Biasanya kalau yang ada gunung kan gunung, spasi, Sindur kan gak ada gunung. Ada saya kesana dikit, itu Gunung Kapur namanya. Masuknya Ciseng, bukan Gunung Sindur. Jadi Gunung Sindur itu perbatasan dengan Tangsel. Ada orang Tangsel ada? Alhamdulillah, Pamulang ya. Makanya hampir setiap aktivitas saya tidak ke Tangsel. Istri lagi
karena lebih dekat ke Tangsel. Maka kalau ditanya saya orang mana, saya selalu bilang orang BSD Jawa Tengah. Kenapa? Karena BSD itu Bogor sama dikit. Ya, BSD apa? Bogor sama dikit. Disebut Bogor, hampir setiap hari dekat ke Tangsel. Ya, disebut Tangsel, kabupatennya Bogor. Ya, masalah. Jadi nama saya Lukman Hakim, asli Karawang, tinggal di mana? Di Bogor. Ya, alhamdulillah sudah berkeluarga, ya, sudah punya anak juga, alhamdulillah. Ya, dan insya Allah per hari ini sampai 15 hari ke depan, ya, izinkan Lukman mendampingi Bapak Ibu selama perjalanan dari tanah air ke Mekah, Madinah. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin ya para kompak. Sekali lagi. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah jamaah Al-Hijaz 15 Juli 2024 semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ibadah umrohnya diterima. Apa yang menjadi hajat dijawab sama Allah. Yang datang ke Mekah bawa persoalan, mudah-mudahan dikasih jalan keluar sama Allah. Pokoknya yang baik-baik buat Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Lukman yang sudah memperkenalkan diri. Jadi sudah kenal Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah tanggung-tanggung Bapak Ibu, yang nggak usah malu atau takut untuk meminta bantuan sama tour leadernya. Karena memang tugasnya adalah membantu Bapak Ibu supaya perjalanan ibadah umrohnya ini menjadi lebih nyaman. Tadi saya lihat kayaknya udah pada semangat ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu perjalanan kita menggunakan pesawat Saudi itu direct langsung ke Jeddah. Jadi alhamdulillah kloter Bapak Ibu yang berangkat hari ini adalah kloter perdana, kloter awal keberangkatan Al-Hijaz dari 100 bahkan 200 kloter ke depan. Jadi ini Bapak Ibu termasuk orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih awal berangkat ke tanah suci ya. Semoga nanti Bapak Ibu di sana bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin untuk beribadah, melaksanakan ibadah umroh, dan insya Allah kembali ke tanah air mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pertama, ini kita bagikan tasbih digital sambil jalan Bapak Ibu, perlengkapan yang Bapak Ibu dapatkan dari Al-Hijaz. Kemarin kan dari kantor Bapak Ibu dapat tasbih digital, yang kita bagikan langsung. Dia akan tinggal dipencet-pencet aja Bapak Ibu ya, ada nomornya itu berapa jumlahnya, supaya Bapak Ibu kita semuanya bisa berzikir sambil menunggu pesawat terbang ataupun nanti selama di Saudi Arabia. Nah, untuk kloter satu ini Bapak Ibu jumlahnya insya Allah itu satu bis kurang lebih 45 orang ya. Jadi 45 ini Bapak Ibu sudah menjadi satu keluarga ya. Semuanya sama Bapak Ibu ya, baik yang dari Bogor, dari Jakarta, dari Tangerang semuanya. Karena Bapak Ibu berangkat bersama Al-Hijaz maka sudah menjadi keluarga. Maka kami harapkan nanti Bapak Ibu ketika berada di Saudi itu saling tolong menolong, saling membantu, saling pengertian, yang pasti Bapak Ibu semuanya saling kompak dan bekerja sama ya. Karena setiap kegiatan Bapak Ibu nanti kita akan melaksanakan bareng-bareng. Ini saya lihat tadi kan ada yang masih anak sekolah, ada yang dewasa, ada yang sudah lansia dan segala macam. Nah itu nanti Bapak Ibu setiap kegiatan baik umrah maupun city tour maupun keliling kota Mekah ataupun Madinah, ziarah dan sebagainya itu saling kompak ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu semuanya? Insya Allah ya, karena kita berangkat sama-sama, pulang pun sama-sama. Insya Allah nanti Bapak Ibu di sana akan berasa kekeluargaannya. Bahkan sampai di Indonesia, mungkin Bapak Ibu akan melaksanakan reuni dan sebagainya ya. Jadi mohon nanti ketika ada program, ada kegiatan, itu saling mengingatkan. Ya kan sudah dimasukkan ke dalam grup ya Bapak Ibu ya, semua grup WA. Itu fungsinya untuk saling mengingatkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama Bapak Ibu teknis kita keberangkatan menuju ke ruang tunggu pesawat. Yang kedua dokumen-dokumen Bapak Ibu. Dan yang ketiga sedikit program itinerary. Yang pertama Bapak Ibu dokumen. Ini alhamdulillah dokumen Bapak Ibu sudah lengkap. Kami sudah urus visa, kemudian tiketnya dan sebagainya. Itu nanti kita akan bagikan di depan konter Saudi ya Bapak Ibu ya.
Jadi tidak kita bagikan di sini karena untuk pesawat Saudia itu aturannya harus penumpangnya sendiri yang menerima dan dibagikan oleh petugas Saudianya. Kalau yang lain itu Bapak Ibu biasanya kita bagikan di lounge ini ya, jadi kita langsung bagikan satu-satu. Tapi untuk pesawat Saudia, pertama jamaah atau penumpangnya harus ke counter Saudia. Yang kedua nanti ada bagasi Bapak Ibu di situ, dicek satu-satu. Tapi nanti yang penting biasanya sih bagasi paspor Bapak Ibu dipanggil satu-satu ya. Tapi insya Allah semuanya sudah kita check-in kan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tempat duduknya semuanya berdekatan karena sudah kami blok satu area untuk Al-Hijaz ya, khususnya kloter perdana ini yang berjumlah 45 orang. Jadi nanti di atas pesawat Bapak Ibu mohon dicek tempat duduknya masing-masing ya, jangan sampai ketukar. Itu di atas pesawat ada nomor tempat duduk Bu ya, dari 43A misalnya BC itu ada yang samping window, ada yang tengah, ada yang samping lorong jalan gitu ya. Jadi nanti dicek aja. Kalau misalnya maaf ada yang berjauhan 1-2 orang, itu mohon nanti Bapak Ibu tenang aja ya, nggak usah takut, nggak usah bingung, nanti kita akan urus oleh tour leadernya. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah berdekatan nanti ketika duduk di dalam pesawat. Untuk dokumen nanti Bapak Ibu di dalam paspor itu sudah ada visa umroh ya, kemudian ada tiket pulang perginya. Dan yang ketiga itu ada kartu meningitis Bapak Ibu ya, suntik yang warna kuning itu kami jadikan satu. Nanti paspor ini mohon Bapak Ibu jaga, Bapak Ibu simpan baik-baik di dalam tasnya masing-masing ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai rusak, kena cairan, apalagi hilang ya, karena ini ada dokumen kita satu-satunya ke luar negeri ya. Nanti untuk paspor Bapak Ibu, insya Allah paspor Bapak Ibu akan dipegang, diberikan, dan nanti akan dikumpulkan lagi ketika Bapak Ibu naik di bis ketika sampai di Jeddah ya. Jadi ketika Bapak Ibu keluar dari bandara kemudian naik bis, itu nanti paspor dikumpulkan oleh tour leader atau mutawif. Jadi mohon Bapak Ibu selama ibadah umroh di tanah suci 15 hari itu tidak ada yang boleh membawa paspor ya. Paspornya disimpan oleh tour leader dan nanti akan dikembalikan lagi ketika kepulangan dari Bandara Madinah menuju dari Madinah menuju Bandara Madinah. That's ya. Kemudian penggantinya adalah ID card ini ya Bapak Ibu ya. Pengganti paspor Bapak Ibu, ID card ini wajib dipakai setiap waktu. Jangan sampai rusak, jangan sampai copot, apalagi hilang ya. Karena Bapak Ibu nggak punya identitas lain kecuali ini. Di dalam paspor Bapak Ibu sudah ada barcode. Ini barcode kalau Bapak Ibu cek itu sudah ada data diri Bapak Ibu. Kemudian di depannya juga ada foto Bapak Ibu sama nomor paspor. Di belakang ada hotel Bapak Ibu di Mekah, hotel di Madinah, kemudian nomor telepon tour leader, nomor telepon mutawif, dan nomor telepon penanggung jawab dari Al-Hijaz yang ada di Jakarta maupun di Saudi. Jadi mohon dipakai ya Bapak Ibu ya. ID card ini boleh Bapak Ibu lepas selama di kamar saja ya, di luar kamar wajib dipakai ya. Baik ke mana, baik mau ke warung, baik mau ke Masjidil Haram, baik mau city tour, apalagi umroh, itu wajib dipakai. Kenapa? Karena ini biasanya kalau maaf kita ada yang tersesat nyasar hotelnya, biasanya orang Saudi akan melihat ID card ini. Itu dia akan melihat hotelnya, nanti akan ditelepon di sini siapa penanggung jawabnya, nanti motornya akan disuruh panggil jemput, biasa gitu. Yang kedua ini untuk memastikan bahwa kita benar-benar jamaah umroh resmi ya, bukan backpacker ataupun yang tidak berizin ya. Karena di sini sudah tertulis di Siskopatu Kemenak Pusat ya. Jadi mohon ID card ini dipakai. Nanti kalau misalnya ada yang agak-agak rusak ataupun ini, Bapak Ibu dari sekarang bisa foto dulu ya, nanti bisa difoto ID cardnya atau paspornya buat backupan nanti ya, khawatir hilang atau jatuh. Nanti bisa difoto di sini atau di ruang tunggu pesawat. Jadi ID card ini silakan difoto, kemudian nanti paspornya, visanya boleh Bapak Ibu dokumentasi buat pegangan saja, backupan, khawatir nanti kemana-mana Bapak Ibu kalau diperiksa ditanya bisa menunjukkan bukti. Jelas Bapak Ibu, jadi jangan khawatir untuk dokumentasi. Alhamdulillah Al-Hijaz sudah mencek-inkan, sudah memfasilitasi semuanya sebaik mungkin. Jadi nanti kita insya Allah tinggal masuk ke ruang tunggu pesawat. Kemudian untuk yang lainnya Bapak Ibu ya, pakaiannya batik Al-Hijaz, alhamdulillah. Kemudian jilbabnya bebas. Nanti untuk yang ibu-ibu mukena Al-Hijaz dipakai ketika melaksanakan ibadah umroh sama masuk ke Raudhah ya. Itu usahakan mukenanya lengkap gitu ya, maksudnya kompak, jangan pakai yang lain untuk memudahkan nanti ketika masuk ke Raudhah sama
Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nanti teknis kita menuju ke ruang tunggu pesawat Bapak Ibu ya. Dari sini setelah selesai kita check out dari Loncukavia ini, kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya di sini, atau nanti di atas di pintu masuk imigrasi kita foto bareng. Nanti Bapak Ibu kita menuju ke konter Saudi terlebih dahulu untuk mengambil paspor Bapak Ibu. Itu adanya di Tiang D ya. Tiang D lumayan jauh Bapak Ibu ya, Saudi dekat domestik tuh hampir DE itu kita jalan ke sana, nanti ada Pak Reza ataupun tim handling Al-Hijaz dan akan membagikan paspor Bapak Ibu. Jelas? Setelah itu dari konter Saudia sudah selesai dibagikan paspor, kita langsung menuju ke imigrasi. Nah, kita balik lagi nih Bapak Ibu latihan satu putaran tawafnya sa'i. Jadi dari sini ke konter D, balik lagi ke sini karena imigrasi kita ada di atas sini Bapak Ibu. Nah, tadi Ibu masuk lewat pintu 1. Nah, ini imigrasinya masuk dari situ dan ada dinosaurus itu besar Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita foto bareng di depan situ. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu masuk menuju pemeriksaan X-ray, pemeriksaan barang-barang. Itu mohon yang Bapak Ibu bawa ke atas pesawat tidak ada cairan di atas 100 ml. Yang tadi saya sudah sampaikan ya, khususnya air mineral mohon dikurangi terlebih dahulu karena nanti pemeriksaan itu ketat Bapak Ibu ya. Mungkin selain air mineral ada madu atau cairan-cairan yang lain mohon dikeluarkan terlebih dahulu biar tidak menghambat. Kemudian alat-alat tajam juga tidak boleh dibawa. Pokoknya Bapak Ibu harus masukkan ke dalam tas Al-Hijaz ya, tas yang serbaguna itu. Kemudian nanti di X-ray Bapak Ibu masukkan barang-barang bawaan ke dalam X-ray, itu ada box warna biru ya, atau tas yang Bapak Ibu bawa itu mohon seperti jam tangan, gesper itu dimasukkan ke dalam ya, karena nggak boleh akan diperiksa oleh petugas bandara, namanya petugas X-ray. Jadi Bapak Ibu masukkan barang-barang yang berharganya ya, kacamata, handphone, jam tangan itu ke dalam tas atau ke dalam box warna biru yang sudah disiapkan. Jangan dimasukkan langsung ke X-ray, khawatir nanti jatuh ke bawah atau enggak tersangkut di dalam gitu ya. Kemudian setelah diperiksa barang-barang itu, jangan lupa nanti kan Bapak Ibu diperiksa juga badannya ya, nggak usah takut Bapak Ibu, itu hanya diperiksa supaya area steril gitu ya, nggak bunyi. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu silakan diambil lagi barang-barang yang tadi ditaruh di box ya, jangan sampai lupa. Ini kadang-kadang kita suka lupa karena buru-buru mungkin mau ke gate ke ruang tunggu pesawat, jadi barangnya nggak ke bawah, mungkin saking buru-buru atau ditunggu oleh keluarganya. Jadi barang-barangnya diambil Bapak Ibu di X-ray. Kemudian setelah itu pemeriksaan paspor di imigrasi ya. Setelah X-ray baru paspor Bapak Ibu dikeluarkan, dipegang. Pemeriksaan imigrasi itu ada beberapa konter Bapak Ibu ya, loket. Silakan pilih yang kosong, yang nggak terlalu antri panjang. Itu sama saja Bapak Ibu dari 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya itu sama. Kecuali yang untuk foreigner, untuk warga asing ya. Jadi PNI semuanya sama konternya. Bapak Ibu paspor serahkan saja ke petugas, nanti mereka yang akan periksa, yang akan memberikan stempel yang menandakan Bapak Ibu sudah keluar dari Indonesia ya. Jadi jangan sampai nggak distempel Bapak Ibu ya, harus distempel. Begitupun nanti kepulangan, kedatangan di sini itu wajib distempel juga, karena Bapak Ibu nanti datanya akan masuk ke imigrasi itu ya, berangkat sama pulang ke Indonesia. Itu yang pertama Bapak Ibu yang memeriksa paspor yang di imigrasi. Jadi setelah pemeriksaan, nah sekarang kalau nggak yang manual Bapak Ibu ada juga yang auto gate ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah keluar negeri atau domestik, auto gate itu Bapak Ibu tinggal berdiri aja di depannya, tempelin paspornya ya, yang halaman depan yang ada data Bapak Ibu sama fotonya. Itu tinggal tempelin, nanti ada petunjuk terus warna hijau, Bapak Ibu pintu akan terbuka, langsung Bapak Ibu masuk ke dalam. Jadi nggak perlu lagi di stempel oleh petugas imigrasi. Kalau Bapak Ibu mau yang auto gate yang nggak ngantri gitu ya, nanti Bapak Ibu silakan pilih di imigrasinya. Setelah selesai pemeriksaan imigrasi, Bapak Ibu langsung menuju ke ruang tunggu pesawat ya, gate pesawat. Di Bandara Soekarno ini Bapak Ibu untuk penerbangan internasional itu ada 10 gate ya. Paling dekat dengan imigrasi di sini itu adalah gate 10 ya. Jadi kita turun dari imigrasi itu pakai eskalator, itu sudah gate 10 Bapak Ibu ya. Nah nanti di situ Bapak Ibu ada musola, yang mau sholat asar atau mau nunggu di situ ada musola di pojok gate 10, itu besar, khusus musola saja. Untuk toiletnya ada di tengah-tengah dekat gate 9 atau gate 8, jadi terpisah Bu ya. Nah itu gate 10.
Kemudian Bapak Ibu bergeser ke 9, 8 sampai yang paling jauh itu gate 1 ya. Nah ini tadi saya dapat info dari tim handling, gate kita ini pesawat Saudia nanti sore itu gate 1 Bapak Ibu, 1B. Dan jadi ini jauh Bapak Ibu, maka nanti setelah ini kita langsung menuju ke sana biar nggak terburu-buru. Jadi pertama kita harus ke counter Saudia dulu di gate D, habis itu nanti Bapak Ibu ke gate ruang tunggu pesawatnya 1B ya. Jadi lumayan jauh. Maka dari itu nanti Bapak Ibu nggak usah terburu-buru ya, santai aja karena kita masih ada banyak waktu untuk menuju ke gate. Nanti Bapak Ibu setelah imigrasi turun itu gate 10. Ini karena gate-nya jauh, silakan Bapak Ibu yang mau naik mobil golf, ada mobil golf itu di depan gate 7 atau 8 gitu di pinggir dekat apa yang penjual gitu ya, jualan itu ada mobil golf. Silakan pakai itu ke gate 1 atau pakai eskalator jalan di gate depan gate 3 atau 5 itu ada. Atau mau jalan kaki silahkan santai sampai bareng-bareng ya. Kemudian di dalam di ruang tunggu pesawat itu ada mungkin bapak-bapak yang swapping area, ada dekat gate 7 khusus. Adapun musola yang pertama tadi di gate 10 ya Bapak Ibu, misalnya turun sudah waktu sholat silakan yang mau sholat dulu, atau nanti mau sholat dekat gate 1 juga ada, yaitu di gate 4 ya. Jadi musola itu ada di gate 4 pas belokan gini Bu ya, kan letter L dia Bu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat di musola atau toilet itu ada di gate 4 antara belokan gitu Bu ya. Jadi kita dari 10 menuju 56 tuh lurus jalan, nanti ke kanan jalan itu gate 4 sampai gate 1. Gate 1 itu ada berapa gate Bu ya? Ada 1A, ada 1B, 1C gitu Bu ya. Jadi nanti kita pesawat SP yang berangkat kita sore ini di 1B. Nanti di ruang tunggu Bapak Ibu udah santai. Jadi istirahat di sana, kemudian nanti sambil menunggu dipanggil. Kemungkinan 40 menit atau 1 jam sebelum take off, Bapak Ibu sudah disuruh masuk ke dalam pesawat ya. Maka dari itu pastikan Bapak Ibu sebelum naik pesawat sudah memiliki wudhu ya. Sudah punya wudhu terlebih dahulu, nanti bisa ngambil wudhu di gate 10 ataupun gate 4. Jadi nanti maksud saya ketika Bapak Ibu naik pesawat itu sudah masuk waktu sholat maghrib atau isya, Bapak Ibu bisa langsung sholat ya. Jadi sholat maghrib sama isya di jamak qashar ya. Sholat misalnya waktu maghrib berarti Bapak Ibu sholat maghrib dulu 3 rakaat, baru sholat isya 2 rakaat di jamak takdim dengan maghrib. Tapi misalnya masuknya Bapak Ibu terbang waktu maghrib isya, berarti Bapak Ibu sholat isya dulu di jamak qashar ya. Sholat jamak takdim maghribnya ya. Sholat isya dulu 2 rakaat, kemudian maghribnya diakhirkan, akhir ke isya. Jelas Bu ya? Apa? Jadi maksud saya kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau menggunakan tayamum, jadi bisa langsung sholat dulu di bawah sebelum naik pesawat ya. Kalau misalnya yang sudah batal atau segala macam ingin bertayamum silahkan ya. Jadi bertayamum di atas pesawat Bapak Ibu hanya menggunakan 2 anggota tubuh saja ya, yaitu muka dan kedua tangan sampai siku. Dan Bapak Ibu kemarin dipraktikkan waktu di manasik awal, ya. Jadi itu jangan sampai kelewatan ya sholat maghrib sama isyanya. Karena kalau biasanya kalau malam tuh kita kalau sudah di atas pesawat langsung tidur ya, kecapean segala macam. Nanti insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan pesawatnya sesuai on schedule. Jadi Bapak Ibu perjalanan kurang lebih 9 jam direct langsung ke Bandara Jeddah King Abdul Aziz ya. Ini kan programnya Bapak Ibu langsung umroh ya. Nah berarti Bapak Ibu nanti insya Allah di atas pesawat dapat makan 2 kali ya. Yang pertama yaitu 1 jam setelah take off Bapak Ibu dapat makan. Kemudian yang kedua makannya itu 1 jam sebelum landing. Nah 1 jam sebelum landing biasanya Bapak Ibu itu sudah memasuki wilayah Yalamlam untuk mengambilnya. Ataupun nanti yang kedua pilihannya di Bandara Jeddah King Abdul Aziz ya, sesuai dengan kesepakatan Ustadz atau Bapak Ibu di grup ya. Jadi kalau di pesawat yang mau ngambil niatnya di Yalamlam, berarti Bapak Ibu sebelum dibagikan makan tuh biasanya sudah diinformasikan oleh pramugari ataupun pilotnya supaya siap-siap. Yang bapak-bapak sudah dipisahkan Pak ya kayak ihramnya ya. Sudah ya, alhamdulillah jangan sampai nggak bawa. Kalau nggak bawa nanti nggak bisa umroh ya. Jadi 1 jam ataupun 1,5 jam sebelum landing biasanya Yalamlam itu ada di kisaran 30 menit sebelum landing Bapak Ibu. Itu Yalamlam. Ini sudah masuk wilayah Jeddah. Ya, jadi setengah jam itu sudah niat, maka dari itu biasanya 1 jam atau 1 jam lebih sebelum itu sudah ingatkan. Jadi bapak-bapak silakan berganti pakaian, semuanya itu hanya menggunakan kain ihram, dalaman semuanya dikeluarkan.
Untuk pesawat Saudi Bapak Ibu, alhamdulillah itu ada musolahnya, ya, ada tempat untuk sholat di paling belakang, kalau nggak salah di seat 70-an. Itu di tengah-tengah ada musola kecil, mungkin cukup 4, 5 atau 6 orang untuk sholat di situ. Yang lainnya Bapak Ibu mungkin bisa dengan cara sholat di atas pesawat ya, sambil duduk ya. Yang bapak-bapak ketika sudah masuk ke yang lama itu silakan berganti pakaian, bisa di musola atau cari tempat yang aman ya, mungkin di tengah-tengah dekat yang pramugari untuk menyajikan makanan, bisa juga izin di situ ya, khawatir penuh karena mungkin beberapa travel programnya ada yang langsung melaksanakan ibadah umroh sama seperti bapak ibu ya. Karena rukun yang pertama umroh itu adalah mengambil niat di tempat mikot, dan mikot jamaah haji dari Indonesia itu berada di Yalamlam ya. Kalau yang di Bandara King Abdul Aziz itu adalah fatwa dari MUI Indonesia ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti jangan sampai terlewatkan untuk mengambil rukun yang pertama ini. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah ini di atas pesawat ya Bapak Ibu ya, jadi perjalanan kurang lebih 9 jam. Kemudian nanti di dalam pesawat Bapak Ibu di situ ada fasilitas selimut segala macam. Nanti pramugari akan memberikan makan segala macam. Terus nanti biasanya pramugari atau pilot juga akan menginformasikan waktu sholat juga Bapak Ibu ya. Tapi nanti insya Allah mungkin kulinernya Ustaznya akan menginformasikan juga, akan berkeliling untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu sampai di Bandara King Abdul Aziz, itu Bapak Ibu langsung menuju bis dan nanti akan dijemput oleh mutawifnya. Langsung itu sudah dalam keadaan Bapak Ibu berihram ya, sudah berlaku larangan-larangan ihram. Dan jangan sampai Bapak Ibu melanggar larangan ihram yang mengakibatkan nanti akan terkena dam membayarnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu dari bandara menuju ke hotel di Mekah itu kurang lebih 1,5 jam Bapak Ibu ya, atau 1 jam lah ya gitu. Nanti Bapak Ibu di hotel itu biasanya Bapak Ibu nggak langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, tapi Bapak Ibu istirahat dulu ke kamar, kemudian mengecek bagasi Bapak Ibu, lalu makan malam mungkin ya, atau makan ke restoran atau mungkin dapat nasi bot gitu ya. Nanti setelah itu akan diinformasikan oleh tour leadernya atau mutawifnya ngumpul di lobi untuk melaksanakan rukun yang kedua, yaitu melaksanakan tawaf. Nah biasanya Bapak Ibu ketika di kamar ini mohon berhati-hati ya, jangan sampai nanti larangan-larangan ihram itu Bapak Ibu langgar, karena itu biasanya di luar pengawasan mutawif. Saya seperti ya, karena ini Bapak Ibu kemungkinan sampai di Jeddah itu bisa jam 1-an dini hari. Kemudian belum proses bagasi, ya berarti Bapak Ibu bisa sampai subuh ataupun pagi selesai umrohnya. Jadi mohon dijaga fisiknya, tenaganya. Insya Allah lebih baik bagi Bapak Ibu programnya umroh dulu, karena capek-capek sekalian Bapak Ibu ya, nanti bisa setelah itu istirahat itu di kamar, lalu nanti menunggu waktu sholat subuh. Jadi umroh yang pertama ini adalah umroh untuk Bapak Ibu sekalian ya, untuk diri sendiri ya. Nanti umroh yang kedua dari Al-Hijaz Bapak Ibu laksanakan setelah City Tour Kota Mekah. Biasanya hari ini Bapak Ibu langsung umroh, besok free program. Nah hari ketiga Bapak Ibu biasanya akan melaksanakan City Tour Kota Mekah, dan itu nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan umroh yang kedua. Umroh yang kedua baru Bapak Ibu bisa laksanakan untuk membadalkan orang lain ya, membadalkan orang tua, saudara, tetangga, teman kerja dan sebagainya. Itu dengan 2 syarat. Yang pertama yang dibadalkan sudah meninggal dunia, yang kedua secara usul syar'i sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi silakan Bapak Ibu bisa kerjakan ibadah umrohnya. Niatnya seperti apa? Sama seperti yang pertama Bu ya. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu yang pertama niatnya yang panjang. Ya Allah, aku niat berihram dan melaksanakan berumrah dan berihram karena Engkau ta'ala lillahi ta'ala. Atau yang kedua Bapak Ibu, labbaik Allahumma umrotan. Ini yang simpel, yang pendek. Ya Allah, aku memanggil seruanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi silakan Bapak Ibu dua-duanya pilih salah satu atau sekaligus. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrata. Kalau untuk badal Bapak Ibu tinggal ganti aja atau sebutkan namanya ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan an, sebutin namanya. Atau labbaik Allahumma umratan an, gitu sebutin namanya lillahi ta'ala ya.
insya Allah pahalanya akan mengalir kepada yang kita badaikan Bapak Ibu ya. Jadi manfaatkan waktunya di sana untuk melaksanakan ibadah umroh sekali, 2 kali, atau bahkan 3 kali, 4 kali Bapak Ibu ya, mumpung kita di sana. Yang kedua, jangan lupa isi waktu-waktu di sana untuk melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang sunnah maupun wajib Bapak Ibu ya. Karena pahalanya di sana luar biasa Bapak Ibu ya. Di Masjid Nabawi aja kita mendapatkan ganjaran 1000 kali lipat. Kemudian di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Dan nanti ketika situr di kota Madinah di Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Nanti apalagi Bapak Ibu kan programnya Arba'in. Nah Arba'in ini Bapak Ibu jangan sampai kelewat 1 sholat di Masjid Nabawi ya. Jadi 8 hari itu selama 5 waktu setiap hari itu Bapak Ibu sholatnya jangan sampai lewat. Kalau lewat Bapak Ibu ulang lagi ya. Maka dari itu saling mengingatkan nih Bapak Ibu. Untuk Arba'in Bapak Ibu nggak bisa bareng-bareng masing-masing, cuma saling mengingatkan saja karena kita bukan program bareng-bareng gitu ya Arba'in. Jadi sholat zuhur sampai subuh itu Bapak Ibu diatur waktunya dan jangan sampai kelewatan atau ketinggalan ya. Itu yang dinamakan Arba'in ya. Karena itu yang dianjurkan sesuai dengan hadis Nabi sabda Rasulullah untuk melaksanakan sholat Arba'in di Masjid Nabawi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti programnya Bapak Ibu umroh, kemudian nanti baru setelah itu menuju ke Madinah. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk city tour itu Bapak Ibu jangan lupa membawa kacamata ataupun payung segala macam karena kondisinya sekarang cuacanya lagi panas Bapak Ibu ya. Kebetulan Bapak Ibu masuk pada bulan Muharram ini setelah jamaah haji selesai itu masih cuacanya panas. Jadi mohon ketika keluar dari kamar bawa kacamata ataupun yang lainnya ya, misalnya sendal itu wajib dipakai ya Bapak Ibu, jangan sampai enggak, minimal punya 2 untuk ganti. Kemudian selanjutnya nanti dari perjalanan Mekah ke Madinah itu menggunakan bis ya Bapak Ibu, apa kereta ya? Bisa. Kalau naik bis berarti Bapak Ibu perjalanannya kurang lebih 6 jam ya. Kalau naik kereta 2 jam. Tapi bis lebih enak sih Bapak Ibu menurut saya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati pemandangan kota Mekah, Madinah yang penuh dengan hamparan padang pasir gitu ya. Jadi nanti perjalanan 6 jam, kemudian di Madinah. Insya Allah di Madinah hotelnya dekat semua Bapak Ibu ya, nggak jauh bisa. Kemudian nanti Bapak Ibu insya Allah di Madinah itu akan dapat jadwal ke Raudhah ya, tasrih. Insya Allah sudah disiapkan dan alhamdulillah tadi dari Ustaz katanya sudah keluar tasrihnya. Jadi ke Raudhah nanti Bapak Ibu ada jadwalnya ya, nggak sesuai dengan yang diprogram. Nanti insya Allah akan diinfokan di grup WA. Nanti akan bareng-bareng ke sananya. Untuk yang ibu-ibu dengan bapak-bapak itu terpisah ya, walaupun suami istri. Jadi nggak bisa bareng karena pintu masuknya juga berbeda. Untuk sholat 5 waktu atau sholat yang lainnya yang laki-laki dengan perempuan di Masjid Nabawi itu terpisah. Kalau yang laki-laki itu biasa di pintu 333, pintu luar, pintu dalamnya itu 19, 20, 21. Kalau yang ibu-ibu itu ada di pintu 15, 16, 17 atau ada di pintu 24, 27 sampai 28 ya, perempuan terpisah. Kemudian untuk kerodahnya yang laki-laki nanti akan didampingi oleh ustadznya dengan mutawif, adapun yang ibu-ibu nanti didampingi oleh ustazah atau mutawifah. Jadi enggak barang ya Bu ya. Itu biasanya kalau ibu-ibu itu antrinya lebih panjang. Jadi enggak seperti bapak-bapak dia antri panjang. Nah itu Bapak Ibu mohon sabar ya. Karena Raudhah sekarang berbeda dengan Raudhah yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke Raudhah Taman Surga makam Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar, itu bisa kapan saja, bahkan sehari bisa setiap waktu bisa masuk. Nah waktu dulu Bu ya, cuma dalam kondisi desak-desakan kalau dulu, sikut-sikutan, dorong-dorongan, bahkan kita sholat aja susah untuk sujud. Nah tapi sekarang alhamdulillah sudah diatur dengan menggunakan tasrih tadi, surat izin. Cuman ya sayangnya hanya 1 kali Bapak Ibu ya. Tapi jangan berkecil hati, tetap nanti Bapak Ibu dengan masuk ke Raudhah bisa berdoa sepuasnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika masuk ke Raudhah, Bapak Ibu sholat 2 rakaat dan perbanyak doa, minta sama Allah karena itu tempat yang mustajab. Ingat Bapak Ibu, Raudhah itu yang agak depan Bu ya, majuan ya. Jangan yang terlalu di belakang, yang dekat persis yang tengah tuh ke depan pemimbarnya Rasul ya, itu Raudhah. Jadi insya Allah dapat jadwal ke Raudhah 1 kali dari Alijaz menggunakan tasbih. Yang kedua bisa Bapak Ibu masuk ke Raudhah menggunakan aplikasi Nusuk ya. Bapak Ibu download Nusuk, nanti di situ Bapak Ibu atur jadwalnya. Masuk jam berapa, hari apa, barang begituan. Udah tinggal daftar aja. Syaratnya nanti Bapak Ibu isi, kemudian jangan lupa paspor nomornya itu difoto dan dimasukkan. Insya Allah nanti bisa masuk ke Raudhah lagi, itu secara mandiri Bapak Ibu ya.
bisa 2 kali minimal ya, satu dengan tasir yang dari Al-Hijaz, satu lagi bisa aplikasi nusuk ya. Aplikasi nusuk itu hanya 1 kali pakai Bu, jadi nggak bisa kita hari ini pakai besok dipakai lagi, nggak bisa, karena dia biasanya ada waktu expirednya sampai tahun depan baru bisa. Kalau yang nusuk itu ya, kalau yang rodok dari tasri Al-Hijaz insya Allah barang-barang kita ya. Jadi silakan nanti setelah Raudo yang pertama Bapak Ibu mau hari keberapa mau masuk, nah itu diatur. Tapi ingat jangan sampai kelewatan sholat 5 waktunya ya. Mudah-mudahan pas waktu sholat masuk ke Raudo, nah itu lebih beruntung Bapak Ibu, bisa 1 jam 2 jam di dalam Raudo. Kalau Bapak Ibu dapat tasbih atau jadwal pas waktu sholat 5 waktu. Tasbih ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu di Raudo itu tempat yang mustajab ya, selain tadi di mana Masjidil Haram ya, di situ Raudhah, karena tujuan kita ke Madinah pertama adalah berziarah ke makam Rasulullah SAW, kemudian ke makam Abu Bakar dan Umar, kemudian di sampingnya juga ada makam Baqi, para sahabat istri Rasul juga dimakamkan di sana. Itu Bapak Ibu untuk programnya, jadi lumayan lama Bapak Ibu 2 minggu dimanfaatkan, dijaga fisiknya. Kemudian untuk pakaian Bapak Ibu di sana bisa ada laundry juga. Ya di Madinah ada laundry, di Mekah pun ada laundry sebenarnya. Cuma kalau di Mekah agak susah karena jaraknya jauh-jauh hotelnya. Itu bisa. Kemudian nanti terakhir Bapak Ibu dari Madinah menuju ke bandara itu kurang lebih setengah jam ya. Kalau dari hotel Madinah ke bandara setengah jam. Nanti pesawatnya berarti dari Madinah ke Jakarta Bu ya, langsung ya. Berarti Bapak Ibu nggak perlu ke Jeddah lagi ya. Kalau pesawat dari Jeddah, berarti Madinah ke Jeddah lagi 6 jam lagi. Tapi kalau langsung, berarti dari hotel Madinah menuju ke bandara. Kemudian terakhir nanti Bapak Ibu insya Allah di bandara Jakarta akan mendapatkan air zam-zam ya. Masing-masing Bapak Ibu mendapatkan 1 galon yang berisi 5 liter. Ya, jadi itu sudah jatah hak Bapak Ibu dari Al-Hijaz, dari travel sebanyak 1 galon. Misalnya suami istri berarti dapat 2 galon. Kalau satu keluarga ada 6 berarti 6 galon ya. 5 liter 1 galon. Kalau Bapak Ibu misalnya masih kurang ataupun nggak cukup, itu silakan Bapak Ibu selama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi bawa masuk ke pakai botol-botol yang kecil ya. Silakan diatur di wrapping yang bagus ya, jangan sampai bocor. Itu insyaallah nanti Bapak Ibu bisa bawa ke Indonesia juga ya. Jadi apalagi sekarang Bapak Ibu Saudi itu bisa bawa 2 koper Ibu ya. Di Saudi itu bisa bawa 2 koper, 1 koper 23 maksimal. Nanti Bapak Ibu pulang bisa tambah tuh 1 koper atau tas ransel yang besar bisa masukkan bagasi. Cuma maksimal 23 kilo. Di luar kabin Bu ya, di luar kabin. Jadi itu 2 kilo, 2 koper, berbeda dengan airline lain. Kalau airline lain itu seperti Garuda, Oman, Qatar itu hanya 1 koper, cuma 30 kilo saja. Kalau Saudi ya Bapak Ibu 2 koper, 1 koper 23, berarti 23 tambah 23 jadi 46. Itu Bu ya, jadi nanti insyaallah kepulangan Bapak Ibu bisa tambahkan air zam-zam. Itu saja, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sampai saat ini. Ya Bu, silakan, jangan banyak-banyak pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Yang ingin saya cuma sedikit kok. Aplikasi musuh itu untuk satu aplikasi atau satu HP untuk 1 orang, ataukah satu aplikasi bisa untuk 4 orang? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk aplikasi nusuk itu biasanya satu aplikasi itu 1 orang gitu. Jadi setiap orang Bapak Ibu bisa sih 6 orang, cuman identitas 1 paspor itu 1 orang gitu Bu. Jadi misalnya 1 handphone bisa aja berapa orang, cuma kan datanya kan masing-masing nanti ngisi nomor paspor. Misalnya saya sama Sofian paspor 123, itu datanya 1 kali aja gitu. Nanti Bapak Ibu selesai dapat, nanti yang lain mau daftar dia pakai HP kita sama aplikasi itu juga bisa gitu Bu ya. Jadi, kalau sama-sama kayak terpisah Bu, maksudnya jadwal 1 orang 1, cuman di situ ada tanggalnya tuh ya, maksudnya ada kuotanya gitu ya. Misalnya hari Senin atau tanggal 1, 2, 3 yang kosong itu saya gitu. Jadi 1 tanggal bisa rame-rame juga bisa Bu. Maksud saya nggak bisa dalam 1 paspor semua nama masuk kan gitu. Jadi misalnya handphone saya nih
daftar musuh berarti paspor saya yang pertama ada 1 orang, jadwal hari Senin jam 10 misalnya, nanti yang kedua misalnya suami ibu gitu kan, daftar dan hari yang sama itu bisa. Nanti bapak ibu pastikan nomor paspornya ya, jangan sampai lupa atau nanti bisa minta sama studiornya, karena itu syarat satunya itu kalau nggak ada nomor paspor itu biasanya nggak bisa diinput gitu. Jadi bisa Bu ya, insya Allah semuanya bisa Bapak Ibu. Nanti bisa saling bantu teman-teman. Insya Allah akan dibantu oleh mutawif atau mutawif panjang juga. Biasa setelah dari Rodo yang pakai tasri nanti akan dibantu untuk selanjutnya. Kemudian Bapak-Bapak sudah, untuk Bapak-Bapak khusus yang laki-laki sudah bisa memakai kain ihram ya Bapak-Bapak ya. Nah nanti di sana insya Allah nanti akan dipraktekkan oleh Ustadznya ketika di bandara aja atau di pesawat atau bisa barang-barang. Jadi kalau pakai ihram Bapak-Bapak itu yang pertama bawahnya Bapak tinggal sambungkan saja ujung ke ujung gitu ya. Nanti tinggal lipat aja kayak pakai sarung itu Pak ya. Pakai sarung, yang penting ketutup tuh Pak, jangan sampai kebuka auratnya ya. Kemudian diangkat ihramnya itu jangan sampai melebihi mata kaki ya, untuk menjaga jangan sampai menutupi mata kaki. Jadi angkat. Jadi kayak kita pakai sarung, tinggal kiri kanan udah tinggal gulung. Kemudian diikat pakai sabuk gitu Pak. Untuk yang atasnya, untuk Bapak-bapak pertama tutup semuanya, nanti ketika tawaf baru dibuka depan pundak kanannya gitu ya. Jadi itu sunnah. Kalau ditutup itu hukumnya makruh. Itu hanya tawaf saja Bapak-bapak ya. Kalau selain itu silahkan ditutup lagi. Jadi ketika dari tempat mikot sampai kita mau tawaf itu tutup. Nanti ketika tawaf dibuka pundak sebelah kanan, karena itu melaksanakan sunnah. Kemudian nanti setelah selesai tawaf ditutup lagi. Ketika sholat 2 rakaat di depan Ka'bah ataupun berdoa ditutup lagi. Ya langsung. Nanti ketika saya tertutup semuanya ya. Jadi ketika tawaf saja terbuka. Saya bapak ya. Itu sunnah Bapak. Biasanya nanti bapak-bapak akan ditepuk tuh kalau misalnya ditutup ketika tawaf. Jadi harus dibuka. Ya saya bapak ya. Jadi nanti insya Allah bisa saling membantu ya Pak ya pakai ihramnya. Kemudian sudah ada pertanyaan lagi tapi satu orang sudah jelas ya. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu kain ihramnya untuk yang ibu sudah melaksanakan, Bapak Ibu sudah melaksanakan sunnah ihram dari rumah ya tadi ya. Jadi mandi ihram, kemudian pakai wangi-wangian itu masih boleh. Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah menjatuhkan niat nawaitul umrah wa ahramtu biha itu sudah berlaku larangan ihram semuanya ya. Yang tadi dibolehkan memakai wanginya sudah tidak boleh gitu ya. Kemudian tidak boleh